Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. SMK Bisa Hebat. Anak-anakku kalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan teknik pensolderan yang tepat. Ya. Berikut adalah yang dibutuhkan. Yang pertama adalah peralatan untuk mensolder. Kemudian rangkaian PCB, kemudian penol untuk bahan mensolder, kemudian rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengoperasikannya. Yang pertama, kita nyalakan dulu soldernya, tombol powernya kita nyalakan. Ya. Nanti ketika ini sudah menyala, indikator lampunya akan menyala. Kemudian kita atur suhunya ke suhu maksimal seperti ini. Kemudian kita tunggu kiranya alat ini panas, ya. Untuk memegang solder, kita pegang di bagian yang berwarna oranye. Jangan sesekali memegang di bagian yang besi ini, karena ini ada panas. Untuk mengetes apakah solder ini sudah panas atau belum, kita bisa cek di sini. Jika mencair, maka solder ini sudah panas. Mari kita cek. Ya, ini belum meleleh, berarti solder ini belum panas. Kita berlatih menyolder rangkaian elektronik ini ke dalam PCB. Kita mencoba mensolder dulu tanpa menggunakan rangkaian elektronika. Langkahnya adalah kita panaskan dulu lubang yang ingin kita solder, kurang lebih 10 detik. Kemudian setelah itu kita tempelkan tenolnya. Kemudian kita tunggu dia kering. Untuk lebih cepat, kita bisa agak meniup agar proses pengeringan lebih cepat. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba memasangkan rangkaian komponen elektronik ini ke dalam PCB. Ya, di sini ada dua contoh resistor. Nanti kita akan memasukkan di PCB. Bagaimana cara memasukkan yang benar? Diambil resistornya, kemudian kita tekuk. Ya, sisakan sedikit sini, kemudian di ujung satunya sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke PCB sesuai rangkaian elektronik yang sudah dibuat. Karena untuk contoh, kita masukkan ke dalam komponen ini, ya, ke rangkaian PCB ini. Bisa dilihat perbedaannya antara komponen yang terpasang dengan benar dan komponen yang terpasang tidak benar, ya. Komponen yang terpasang dengan benar, dia akan sesuai dengan tempatnya. Kemudian komponen yang terpasang tidak benar, dia akan menghabiskan
ruang di dalam PCB. Sedangkan di ruangan ini nantinya kemungkinan akan terpasang komponen-komponen yang lain. Jadi ini tidak disarankan dalam pemasangan rangkaian komponen di dalam PCB. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba mensolder komponen resistor ini. Ya, tadi setelah kita melihat bagaimana cara memasang komponen yang benar, selanjutnya kita akan mensolder. Nah, setelah kita pasang rangkaian komponen yang benar seperti ini, lalu kita balik. Maaf. Nah, agar dia rangkaiannya komponennya terpasang kuat, maka kita lipat atau arahkan ujung kakinya ke kanan yang kenceng, karena ini jangan khawatir karena ini tidak akan patah ya. Kemudian yang kaki kiri, ya, ini akan lebih menguatkan komponen di dalam PCB ya. Oke, selanjutnya kita ambil solder dan T0 untuk memasang komponen ini di dalam PCB. Setelah solder siap di tangan kita dan T0 sudah siap, maka selanjutnya kita bisa mensolder komponen ini dengan T0. Oke, ini contoh pemasangan komponen elektronika ke dalam PCB yang sudah selesai tadi solder. Ciri jika komponen ini sudah tersolder dengan baik adalah soldernya tidak akan lepas ya. Ketika kita ambil, maka dia tidak akan lepas ya. Nah, jika seperti ini maka sudah menyatu komponen dengan rangkaian PCB-nya. Kemudian kita cek yang sisi satunya, ya, ini sama, nggak bisa dilepas. Ya, jadi pastikan saat kalian mensolder komponen ke dalam rangkaian PCB, nanti hasilnya seperti yang ada di dalam video tutorial ini ya. Sekian anak-anak, video tutorial teknik pensolderan komponen elektronika di dalam rangkaian di dalam PCB. Terima kasih, selamat mencoba.